moments later. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan analisis yang sudah kita buat sebelum kita mengenal lebih lanjut soal Lifebuoy ini. Jadi, Lifebuoy ini adalah salah satu perawatan rambut yang diproduksi oleh Unilever yang dirancang untuk menghindari dari ketombe, lalu membuat rambut lebih berkilau dan sebagainya. Jelaskan tentang communication process atau bagaimana sebuah brand dapat berkomunikasi dengan customer-nya. Jadi, yang pertama, siapa sih sender atau sumbernya? Nah, jadi sumber utama dari komunikasi Lifebuoy Shampoo ini adalah dari PT Unilever Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur seluruh strategi pemasaran dan komunikasi brand seperti melalui sebuah kampanye atau iklan. Lifebuoy ingin menyampaikan pesan bahwa shampoo mereka mampu menjaga kebersihan dan kesehatan kulit kepala serta rambut. Dalam salah satu iklan, Titi Kamal digunakan sebagai brand ambassador untuk memperkuat citra positif. Karena itu, ia dikenal dengan rambut sehat dan kepribadian yang bersih serta elegan, sehingga kredibel untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, jadi salah satu contoh kampanye resmi yang telah dilakukan adalah kampanye berbagi kebaikan yang diluncurkan pada tahun 2022 yang menjadi salah satu contoh nyata bagaimana Unilever berkomunikasi dengan nilai-nilai kesehatan, kebaikan, dan solidaritas sosial melalui produk Lifebuoy Shampoo. Yang kedua, apa sih media yang kita gunakan? Nah, jadi media yang kita gunakan di sini adalah televisi yang menampilkan visual, suara, dan narasi yang menarik. Media di sini dapat menyampaikan pesan secara audiovisual yang menonjolkan gaya hidup sehat dan aktif, rambut indah dan bersih, serta shampoo Lifebuoy yang dapat melindungi dari kotoran atau ketombe. Nah, media TV ini membantu memperluas jangkauan audiens, terutama keluarga dan perempuan muda sebagai target utamanya. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana sih cara customer memberikan feedback kepada brandnya? Jadi, feedback dapat diperoleh melalui berbagai bentuk interaksi antara konsumen dan produk. Pada ranah digital, konsumen dapat memberikan komentar dan ulasan dalam kampanye di sosial media resmi Lifebuoy. Dan selain pada media sosial, feedback juga dapat dikumpulkan melalui survei konsumen dan evaluasi brand performance yang dilakukan oleh Unilever untuk menilai tingkat kesadaran merek atau brand awareness. Selain dilakukan pada ranah digital, feedback juga diperoleh melalui keterlibatan langsung antara konsumen dan dalam program promosi seperti gerbong pasar Lifebuoy Shampoo yang memperoleh persepsi dan preferensi penggunanya lebih dalam. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian marketing communication objektif pada produk Lifebuoy Shampoo. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan konsep SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timeable. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan meningkatnya brand awareness di kalangan ibu rumah tangga pada usia 25 hingga 40 tahun sebesar 20% dalam waktu 6 bulan. Kesadaran merek memiliki pengaruh besar terhadap persepsi, kualitas, dan asosiasi merek Lifebuoy. Dengan meningkatnya awareness di segmen ibu rumah tangga, Lifebuoy dapat mempertahankan posisinya sebagai merek perlindungan kesehatan keluarga yang dipercaya. Selanjutnya yang kedua ada meningkatnya engagement di media sosial seperti Instagram dan TikTok sebesar 30% dalam 4 bulan dengan membuat konten edukatif seputar kebersihan rambut dan kesehatan kulit kepala. Strategi pemasaran digital berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Lifebuoy. Artinya, semakin aktif Lifebuoy berinteraksi dengan audiens digital, semakin besar pula peluang untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen muda, atau bisa dibilang Gen Z. Lalu yang ketiga, Lifebuoy berkolaborasi dengan 10 influencer kesehatan dan mencapai 5 juta impresi dalam waktu 3 bulan. Kampanye CSR Lifebuoy yang melibatkan tokoh publik terbukti mampu memperkuat citra merek. Dengan berkolaborasi ini, Lifebuoy dapat meningkatkan kredibilitas pesan kesehatannya dan memperluas jangkauan audiens, terutama di platform digital. Lalu yang keempat, ada meningkatnya loyalitas pelanggan muslim sebesar 15% dalam waktu 6 bulan melalui kampanye halal. Berdasarkan labelisasi halal dan brand equity memiliki pengaruh yang positif terhadap niat beli serta loyalitas pelanggan. Dengan menonjolkan nilai halal,
Lifebuoy dapat memperkuat kepercayaan konsumen muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia dan membangun loyalitas dengan waktu yang jangka panjang. Baik, yang terakhir ada meningkatnya brand image Lifebuoy sebagai trust family health protection brand sebesar 25% dalam waktu 1 tahun. Citra merek memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan memperkuat pesan tentang perlindungan dan kesehatan keluarga, Lifebuoy dapat mempertahankan citra positifnya di kalangan Gen Z dan milenial, serta juga bersaing dengan merek lain di pasar produk perawatan rambut lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Risa Rianti. Di sini saya yang akan menjelaskan terkait analisis consumer behavior dari produk sampo yaitu Lifebuoy. Nah, consumer behavior ini terbagi menjadi 4 faktor. Pertama yaitu ada budaya, sosial, personal, and psikologi. Baik, pertama-tama kita bahas dari faktor budaya dulu. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki nilai budaya yang sangat tinggi terhadap kebersihan diri, termasuk kebersihan rambut dan kulit kepala. Dalam iklim tropis seperti Indonesia, rambut yang bersih dan wangi dianggap sebagai cerminan dan kerapian kepercayaan diri seseorang. Sampo memanfaatkan nilai budaya ini dengan menonjolkan pesan, perlindungan, dan kebersihan menyeluruh. Bukan hanya sekedar membersihkan rambut, tapi juga memberikan rasa aman dari ketombe, bau, dan kotoran. Selain itu, masyarakat kita cenderung memilih produk yang sudah dikenal dan dipercaya selama bertahun-tahun. Nah, citra Lifebuoy sebagai merek keluarga yang sudah lama hadir membuat produk ini sangat sesuai dengan karakter budaya Indonesia yang mengutamakan keamanan dan kebersihan. Baik, kedua yaitu ada faktor sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, keputusan membeli sampo tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, tetapi juga lingkungan sosial, misalnya seperti pertemanan, keluarga, atau bahkan influencer media yang seringkali menjadi pertimbangan kita untuk membeli produk sampo. Nah, sampo juga dikenal karena aktivitas sosialnya. Melalui kampanye kebersihan rambut dan program CCR, Lifebuoy berhasil membangun citra positif sebagai merek yang peduli terhadap kesehatan keluarga. Nah, iklan-iklan Lifebuoy yang menampilkan nilai keluarga sehat dan percaya diri juga memperkuat persepsi bahwa memilih Lifebuoy adalah pilihan yang tepat dan tepat secara sosial. Baik, yang ketiga yaitu ada faktor pribadi. Setiap orang memiliki latar belakang dan gaya hidup yang berbeda-beda, seperti faktor usia, pendapatan, dan aktivitas harian mengaruhi bagaimana konsumen memilih produk sampo. Unggul karena memiliki harga yang terjangkau dan tersedia dalam berbagai ukuran serta varian, mulai dari saset hingga botol besar. Hal ini membuat produk ini dapat menjangkau semua kalangan, baik pelajar, pekerja, maupun keluarga. Nah, bagi konsumen yang aktif dan sering beraktivitas di luar ruangan, Lifebuoy sampo memberikan manfaat nyata, menjaga rambut tetap bersih, segar, dan bebas ketombe setelah seharian beraktivitas. Dengan kata lain, produk ini menyatu dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang dinamis. Ada faktor terakhir yaitu keempat, ada faktor psikologis, yaitu secara psikologis konsumen memilih Lifebuoy karena adanya rasa aman dan kepercayaan terhadap merek dan kepuasan emosional setelah menggunakannya. Penelitian menunjukkan bahwa brand trust dan perceived value memiliki pengaruh besar terhadap niat pembelian uang. Konsumen percaya bahwa Lifebuoy efektif melindungi kulit kepala dari ketombe dan kuman, sehingga mereka merasa lebih percaya diri. Selain manfaat fungsional, Lifebuoy juga memberikan kepuasan emosional. Sensasi rambut yang bersih, segar, dan wangi membuat pengguna merasa nyaman dan siap beraktivitas kembali. Halo, saya Naira. Saya akan menjelaskan positioning dan strategi komunikasi dari produk Lifebuoy. Yang pertama, ada positioning produk Lifebuoy. Lifebuoy mendapatkan produknya pada persepsi konsumen dengan memanfaatkan atribut atau manfaat yang ada pada produk. Dengan melakukan promosi yang mengajak konsumen untuk bersih dan sehat, mampu mendapatkan citra yang baik terhadap perusahaan dan produk. Selain itu, shampoo Lifebuoy berada di kisaran harga rendah jika dibandingkan dengan sebagian besar sabun antiseptik lainnya. Kemudian strategi komunikasi pada produk Lifebuoy, kampanye donasi rambut untuk mengajak konsumen mendonasikan rambut sehat mereka untuk dijadikan wig kepada pejuang kanker.
Pesan ini secara aktif menghubungkan kekuatan rambut, manfaat produk dengan kekuatan karakter dan berbagi kebaikan. Iklan dengan pesan moral seringkali disajikan dengan bentuk cerita yang emosional dan mendalam, berfokus pada pesan moral tentang kebaikan, semangat, atau akar yang kuat. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa.